Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa sore hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu boleh melingkupi setiap kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Itu semua karena-Mu, karena kemurahan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus melingkupi setiap kami. Anugerah-Mu boleh tercurah atas setiap kami ya Bapa sore hari ini. Kami bersyukur kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah ketika kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kuasa-Mu mengalir dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau memuji nama Dia. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu atas kami ya Tuhan. Hey. Bersama katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu. Berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar kami ya Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau serukan oh 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 oh.
hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang ajaib. Kasih-Nya selalu melingkupi hidup kita. Amin. Kita mau bersuka cita bersama. Haleluya. Yes. Hey. Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Yes Lord. Bersama-sama kita katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Yesuslah sahabat sejati kita. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu ya, bersama-sama. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus.
Kuasa-Mu boleh mengalir atas setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau yang pegang, Engkau yang pegang kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kami tahu kuasa-Mu begitu tak terbatas atas setiap kami. Kami bersyukur, kami mau lebih lagi tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagum cara-Mu ya Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah, terendahku, Kau hadir Tuhan mengangkat setiap kami. Tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
akan hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Di titik terendahku Kau hadir ya Tuhan, mengangkat kami. Sekali lagi katakan dengan imanmu, percaya. Di titik terendahku Kau hadir, Engkau mengangkat kami Tuhan. Menyerah akan hidupku. Bersama katakan haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Allah, ya Syakar Allah, ya Se. Terima kasih haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu mengalir setiap kami. Menyembah Tuhan, haleluya. Terima kasih. Ya Allah, ya Syakar Allah, ya Se. Kita takkan Allah, ya Sikil Allah. Haleluya. Haleluya. Kaulah segalanya bagi hidup kami ya Tuhan. Oleh karena kuasa-Mu tak terbatas itu, biar hidup kami semakin memuliakan-Mu. Biar hidup kami semakin menyenangkan Engkau Bapa. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Allah ya syukur. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang
Ini lagu kami Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Tuhan, biar saat ini kami boleh berdiri berhadapan dengan Engkau Tuhan. Biar kami boleh menemukan tenang dan istirahat ketika kami berada di dalam pelukan-Mu Yesus. Biar segala sesuatu yang kami lakukan, biar hanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tarik kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu. Biar kami diperbolehkan, dicelikkan mata kami, melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan itu mempunyai rencana yang mulia. Tujuan yang mulia bagi hidup kita. Dan bahkan bukan hanya bagi hidup kita pribadi. Tapi Tuhan mempunyai tujuan yang sangat mulia bagi seluruh dunia. Kita akan melihat bahwa rencana akhir Tuhan, klimaksnya itu nanti kemuliaan yang begitu dahsyat dan masif. Dan ini yang harus membawa pandangan mata kita di jalan yang benar. Kalau kita mengerti tujuan kita dengan benar, maka jalan kita arahnya juga benar. Tapi kalau kita tidak melihat, tidak tahu tujuan akhirnya itu apa, maka jalan kita bisa keliru. Nah, kita akan melihat apa yang Tuhan sudah nyatakan mengenai kemuliaan akhir yang Dia akan nyatakan. Karena itu kali ini kita akan melihat dari kitab Yesaya pasal yang ke-11. Mari kita baca ayat 9 dan 10. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya, Tuhan mendeklarasikan melalui nabinya Yesaya, bahkan bahwa nanti akan datang saatnya di mana ada satu waktu yang baru, yang tidak sama dengan tatanan yang sekarang ini. Karena apa yang dilihat Yesaya di waktu itu, yaitu adalah sesuatu yang berbeda, berubah. Binatang-binatang yang buas, ya, serigala bisa berdampingan dengan domba. Bahkan dikatakan singa nanti akan makan jerami. Lah ini kan perubahan yang dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita sekarang melihat natur daripada binatang-binatang yang buas, begitu ada binatang yang bisa menjadi mangsanya, maka binatang yang menjadi mangsa itu kan habis. Tapi ternyata apa yang terjadi sekarang ini yang kita lihat karena dosa kejatuhan manusia. Ini satu kali akan diubah. Kita akan memasuki satu tatanan dunia yang baru. Di mana di situ dikatakan anak bayi, ya, anak kecil yang sedang bermain-main. Dia tidak akan takut ketika dia bermain di dekat dengan sarang ular. Nah kalau sekarang gak usah anak kecil, anak bayi. Orang besar saja kalau bermain dekat dengan ular yang buas, orang pun bisa dimakan.
Tapi nanti akan datang waktunya di mana semuanya itu akan berubah, kata Tuhan. Kapan hal itu akan terjadi? Yaitu ketika Mesias akan menjadi raja yang memerintah di dalam kedamaian. Kerajaan damai daripada Yesus Kristus. Dan di waktu itu dikatakan sebab ya tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk, sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita lihat bumi kita sekarang ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang gelap, penuh dengan hal-hal yang melawan Tuhan. Tapi dikatakan nanti akan tiba saatnya seluruh bumi. Kita nggak perlu susah-susah mengajari orang tentang firman, tentang kebenaran. Tapi pengetahuan akan Tuhan itu seperti orang itu bisa memahami. Nanti saudara dan saya, ketika kita juga masuk ke surga, kita akan mempunyai pemahaman yang lain daripada sekarang. Kita akan mengerti tentang Tuhan. Kita akan mengerti tentang satu dengan yang lain. Itu lain dari sekarang. Seperti saudara punya Roh Kudus, ya. Ketika Roh Kudus itu ada roh discernment. Roh yang bisa membedakan, roh hikmat, roh wahyu. Seperti Yesus, ya ketika dia ada di dunia ini, dia ngerti apa yang ada di pikiran orang-orang. Karena Roh Kudus ada di atas dia. Roh Kudus yang memberitahu. Dia gak usah tanya, kamu mikir apa? Kamu sedang berbicara tentang apa? Tuhan Yesus sudah tahu. Nah, pengetahuan yang sedemikian itu yang akan ada di surga. Dan di dalam kerajaan damai Kristus dikatakan seluruh bumi itu akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. The knowledge of the Lord. Mereka akan melihat Tuhan sendiri. Dan mereka akan memahami. Mengerti Tuhan itu seperti apa. Kalau boleh saya katakan, banyak daripada orang yang mengaku pengikut Yesus. Banyak kita masih salah memahami Tuhan. Seringkali kita berpikir, oh Tuhan Allah yang galak. Yang siap menghukum. Pandangan-pandangan kita terhadap Tuhan itu seringkali keliru. Kita tidak mengenal Tuhan atau mungkin juga ada orang yang mengenal Tuhan. Oh Tuhan itu pokoknya baik, Tuhan gak mungkin keras, gak mungkin begini. Sedangkan ada orang-orang yang lain berkata, oh Tuhan itu disiplin, Tuhan itu penuh dengan amarah. Kita belum memahami secara penuh pribadi Tuhan. Tapi nanti dikatakan pengenalan, mengenal siapa Tuhan kita itu akan nyata memenuhi seluruh bumi. Siapa Tuhan? Bagaimana kekudusan Tuhan itu akan dinyatakan seperti demikian. Seperti air laut yang menutupi dasar. Saudara, dasar laut kita tidak pernah lihat. Betul? Tidak ada orang yang kecuali yang sampai ke dasar laut pun sampai ke bawah itu begitu jauh, begitu gelap. Jadi dasar laut itu
tidak pernah kelihatan karena ditutupi begitu banyak air laut. Nah, pengenalan akan Tuhan itu akan menutupi bumi sedemikian seperti dasar laut itu ketutupan dengan air laut. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai, Yesus, Mesias, Yesus Kristus akan berdiri sebagai panji, tanda bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Kediamannya mulia. Nanti Tuhan akan diam, yang memerintah. Dan kediaman Tuhan itu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ini akhir yang kita sedang tuju. Nanti saudara dan saya semuanya akan berada di posisi di mana kita harus tunduk kepada Raja Yesus. Bapak Ibu, sebagian dari kita hidup di alam demokrasi. Demokrasi lain dengan yang namanya kerajaan. Ketika Yesus memerintah, dia akan memerintah sebagai raja. Dan pemerintahan di dalam sebuah kerajaan itu segala sesuatu tunduk kepada perkataan raja. Gak bisa ini kita goyang sedikit, kita tawar-menawar. Kita menyampaikan, wah dari bawah maunya begini raja. Gak mau kalau ngikutin raja. Gak bisa Bapak Ibu. Kerajaan itu adalah sistem ketundukan kepada raja. Karena itu kalau kita melihat, kita ini sedang berjalan menuju satu akhir seperti itu. Maka setiap kita harus siap bertanggung jawab kepada raja. Jangan kita juga berlagak sebagai raja-raja kecil. Karena nanti semua kita akan masuk di dalam ketundukan kepada Raja Yesus. Dan Raja Yesus tidak akan mentoleransi pemberontakan di dalam hati kita. Karena itu Yesus bertanya di dalam Yohanes 5. Mari dibaca ayat 43-44. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Ya, Yesus waktu dia datang sebagai anak Allah, tapi dia datang dalam rupa yang kurang bisa diterima, istilahnya begitu ya. Kurang hebat, kayak wah. Tapi dilihat loh, anaknya tukang kayu. Loh, asalnya kok dari Nazaret. Loh ini kok kurang bagus ya. Nah dikatakan ketika Yesus datang dia tidak diterima, dia ditolak. Karena hal-hal ini yang membuat orang tersinggung. Nggak cocok kok penuh dengan penderitaan, nggak cocok sebagai Mesias. Tidak masuk dalam standar. Batu itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dipikir ini batu nggak pakai, nggak cocok. Tapi dikatakan justru mereka memilih orang lain yang datang atas namanya sendiri. Jadi orang yang kelihatannya wow, kelihatannya hebat. Apa yang dilihat di luar, apa yang kelihatan mulia di luar, itu yang diterima. Nah ini seringkali penilaian manusia kita itu keliru. Kita suka melihat apa yang di luar, kita suka melihat followernya berapa.
Kita melihat hal-hal kemuliaan yang bisa dilihat mata. Tapi sebetulnya bukan itu. Karena itu Tuhan menegur di ayat 44. Kalau kita melihat yang kelihatan, kalau kita melihat yang jasmani, tapi kita tidak melihat dengan mata hati kita, maka kita tidak bisa sampai kepada iman sejati. Kita hanya mengikuti yang kelihatannya hebat. Kita hanya mengikuti yang kelihatannya tenar. Tapi betulkah? Justru kata Tuhan, ketika kamu mencari yang tidak kelihatan. Apa itu yang gak kelihatan? Yaitu dikatakan glory. Terjemahan mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Sebetulnya artinya bukan hanya hormat, tapi kata yang dipakai di sini adalah mencari kemuliaan. Mencari kemuliaan yang dari Allah. Nah, ini tidak kelihatan. Kita suka mencari yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan kita nggak percaya karena tidak kelihatan. Yesus berkata, justru kita harus mengubah paradigma kita. Yang tidak kelihatan, kemuliaan yang dari Tuhan itu justru yang penting. Saudara, percayalah, nanti satu kali. Mungkin engkau di dunia ini hidup sederhana. Mungkin orang gak kenal namamu. Mungkin orang gak ngerti kamu tinggal di mana, Semarang. Mana itu Semarang? Mungkin kau gak dikenal. Tapi kalau engkau punya iman sejati, bahwa ada kemuliaan nanti dari Tuhan. Nanti bukan sekarang. Jadi kalau sekarang ini engkau mau mencari kemuliaan yang dari Tuhan, kadang jalannya itu adalah justru jalan penderitaan. Justru jalan yang gak enak. Justru jalan yang namanya memotong hawa nafsu, memotong keinginan daging. Karena kita mau mencari yang gak kelihatan. Nah, kalau kita mengerti akhirnya seperti apa, maka kita sekarang harus menyelaraskan tujuan hidup kita, jalan hidup kita ke arah yang benar. Karena itu, saya tuliskan di sini, kemuliaanmu nanti di tempat yang akan datang yang gak kelihatan itu sekarang, nanti. Itu ditentukan oleh sekarang ini bagaimana engkau mencintai kemuliaan Tuhan. Kalau sekarang yang kita cinta itu kemuliaan manusia, kemuliaan diri, maka nanti kemuliaannya tidak ada. Jadi kemuliaan yang nanti itu ukurannya ditentukan dari sekarang. Apa yang akan kita dapatkan itu ditentukan ukurannya sekarang. Sekarang ini mungkin nilai-nilai dengan maraknya media sosial, ya. Nilai-nilai bergeser. Orang melihat, oh yang bagus itu seperti ini loh. Melihat foto-foto yang
di mana kelihatannya semuanya bagus, semuanya berlimpah dengan harta. Sedangkan nilai-nilai yang sejati tentang damai, sukacita, itu sebetulnya tidak bergantung kepada healing, jalan-jalan. Itu tidak menentukan Anda mendapatkan damai dan sukacita. Nah, ini bukannya jalan-jalan itu salah, enggak. Tapi nilai yang dipromosikan, nilai yang ditinggi-tinggikan, itu harusnya adalah nilai yang sekarang ini kita mencari untuk yang tidak kelihatan. Karena itu kalau kita tahu akhir, maka ada satu hal di mana Tuhan sedang mengekspos. Mari kita baca Lukas 8, 16 dan 17. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Tuhan memberitahu hal ini kepada kita karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kalau kita sudah tahu, nanti itu semuanya akan dibuka, maka kita bisa mengadakan persiapan sekarang. Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada saudara dan saya, Dia tidak mau kita itu nanti malu. Dia nggak mau kita nanti dihukum. Karena itu Dia berkata, ini loh yang akan terjadi. Ini nanti ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, terang Tuhan dinyatakan, tidak ada lagi yang akan tersembunyi. Semuanya akan dibawa di bawah terang. Ini kasih cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan menyatakan apa yang akan terjadi nanti. Nah, seperti juga perumpamaan di ayat 16. Kalau kita itu membawa lampu, saudara pasang lampu di rumah itu untuk menerangi. Saudara akan taruh di tempat-tempat di mana dia posisinya strategis bisa menyinari area yang luas. Gak mungkin lampunya ditaruh di bawah kasur. Ya kecuali untuk lampu malam yang sengaja gak kelihatan. Tapi pada umumnya ketika kita membawa lampu terang, maka terang itu tujuannya untuk menyinari. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ini ngerti bahwa kita akan berakhir di dalam kemuliaan Tuhan, kerajaan terang yang akan dinyatakan, maka sekarang ini waktunya saudara dan saya minta sama Tuhan. Tuhan, biar hidupku disiapkan. Aku gak mau masih ada kegelapan di sudut-sudut hatiku. Yang mungkin aku juga gak pernah buka ruang-ruang gelap hatiku itu tak tutup. Mungkin itu trauma-trauma masa lalu yang kita gak mau inget-inget. Karena gak enak, karena pahit, menyakitkan. Mungkin itu kesalahan kita yang belum kita bereskan. Nah inilah saatnya Bapak Ibu Saudara. Kita minta Tuhan, terangi hatiku. Seperti Daud berkata, Tuhan, my secret sins. Dosa-dosaku yang rahasia Tuhan.
Coba Tuhan selidiki. Mungkin aku sendiri juga gak ngerti. Seringkali kadang Bapak Ibu bisa terjadi. Orang itu bisa lupa. Kalau dia mengalami hal-hal yang begitu buruk di masa kecil. Karena dia gak mau hal yang menyakitkan itu diingat-ingat. Dia berusaha taruh di bawah sadarnya. Dia berusaha lupakan. Tapi melupakan bukan berarti menyelesaikan. Kita minta Tuhan sinari. Mungkin ketika disinari oleh Tuhan, saudara bisa lihat, oh iya, dulu itu terjadi seperti ini, terjadi seperti itu. Saudara bisa ingat kembali masalah-masalahmu yang dulu. Tapi sekarang ketika diterangi dengan sinar Tuhan, saudara bisa melihat, oh Tuhan masih lindungi aku ya. Kalau misalnya Tuhan biarkan terjadi melewati batas, wah sudah hancur. Nah sinar Tuhan yang menerangi ketika kita mengingat-ingat masa lalu itu. Dan kemudian kita bawa kepada Tuhan, kita minta ampun. Kita lepaskan kepada Tuhan. Kita lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dengan demikian kita menyelesaikan hal-hal yang selama ini kita nggak mau selesaikan. Kita nggak mau pegang-pegang, kita nggak mau inget-inget. Tapi inilah saatnya, inilah waktunya. Saudara dan saya mengundang Tuhan. Tuhan, aku mau hidup di dalam terang kemuliaan-Mu. Aku mau Tuhan nanti masuk di dalam kerajaan terang-Mu itu dengan satu kemerdekaan yang luar biasa. Dan kita minta Tuhan tolong selidiki hatiku. Aku mau dibereskan dari semua yang dosa-dosa tersembunyi. Dan bahkan Bapak Ibu, ayat ini diulang ya, ayat yang kita baca tadi Yesaya 11 bahwa pengenalan akan Tuhan akan menutupi seluruh bumi. Itu diulang dalam Habakuk 2 ayat 14. Mari kita baca ayat 14 dulu. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, ini ayat hampir 100% serupa dengan Yesaya 11. Kecuali di sini ditambahkan kata kemuliaan. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Tadi kita baca pengetahuan tentang Tuhan. Nah, mengenal Tuhan itu sesungguhnya adalah mengenal kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu namanya the God of glory. Itu yang menampakkan diri kepada Abraham. Seperti kesaksian di dalam Kisah Para Rasul. The God of glory. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, itu gak mungkin kalau kita tidak mengenal kemuliaan Tuhan. Mengenal siapa Tuhan, ya Tuhan itu the God of glory. Nah, di sini dikatakan bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Kita akan ngerti, kita akan berjalan, kita akan memegang kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Itu saudara akan bisa rasakan. Oh saudara, ketika kemuliaan Tuhan itu memasuki satu ruangan, saudara bisa merasakan.
ada seorang suami yang dia marah kepada istrinya. Karena istri ini pergi ke gereja terus. Dan memang di gereja ini ada kebangunan rohani. Jadi setiap malam kecuali satu hari itu ada ibadah terus. Jadi si istri ini ke gereja terus. Suaminya jengkel, suaminya marah. Ngapain sih kamu pergi ke gereja terus? Maka satu kali saking marahnya, maka suami ini mendatangi, dia mengejar istrinya, dia mau cari istrinya yang sedang di gereja. Maka suami ini datang ke gereja dengan tujuan mau bawa istrinya. Ya, waktu sang suami ini datang dengan emosi, dengan marah ke gereja, dia nggak sadar di dalam gereja itu sedang ada lawatan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu sedang hadir. Dan waktu dia masuk pintu, baru masuk pintu yang di belakang. Di situ dia berhadapan, dia merasakan kemuliaan Tuhan. Maka yang terjadi, dia tidak ada orang yang tumpang tangan, tidak ada orang yang doakan dia. Tapi dia terpental sendiri sampai ke belakang. Saudara, ketika saudara berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, itu sesuatu yang saudara bisa rasakan. Di waktu yang lain, ini saya secara pribadi saya merasakan. Ketika kemuliaan Tuhan itu hadir. Mau gak mau, waktu itu saya merasakan sendiri, saya gak, ini sedang dalam waktu pujian ya saudara. Sedang pujian. Saya gak tahan untuk berdiri. Seperti ada satu bobot yang begitu berat sekali. Tuh membuat lutut ini berlutut sampai ke bawah. Itulah kemuliaan Tuhan itu kalau hadir. Saudara akan merasakan. Karena kata kemuliaan, kabot, itu salah satu artinya adalah bobot. Weight of glory. Kemuliaan itu ada bobotnya sehingga saudara bisa merasakan. Tidak bisa berdiri seperti begini. Engkau sedang berhadapan dengan raja. Maka engkau harus, mau gak mau, lututnya ini langsung turun saudara. Dan hal inilah yang saudara dan saya harus selalu rindukan. Kita gak boleh puas dengan ibadah, lagu bagus, musik bagus, khotbah bagus, AC-nya bagus, gak kepanasan di dalam gereja, semuanya bagus. Bagus ibadahnya. Tapi hati kita harus mencari, harus lapar, haus, merindukan Tuhan. Ya ini bagus Tuhan. Tapi aku tidak puas. Aku mau mencari hadirat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kamu. Saudara, ketika ada hati-hati yang menjerit seperti ini, Tuhan itu melihat. Menjadi magnet yang narik Tuhan. Oh Tuhan, kami rindukan Tuhan. Nah biarlah hati-hati seperti ini ada di dalam kita. Ketika kita hadir, kita bukan hanya memusatkan mata kita, perhatian kita kepada WL, pemimpin pujian, singer, pemusik, pengkhotbah. Tapi kita memusatkan hati kita. Kemuliaan-Mu Tuhan, itu yang aku kepengen ketemu.
Inilah yang saudara dan saya harus rindukan. Dan Habakuk ini, ya, kalau sudah lihat satu pasal 2, itu anehnya pernyataan di ayat 14 itu seperti di tengah-tengah keluar seperti itu. Habakuk ini sedang berbicara tentang kejahatan. Kejahatan manusia terutama waktu itu yang dilakukan oleh penguasa negara adidaya saat itu. Yaitu negara Babel. Bagaimana mereka menggunakan kekerasan, mereka membunuh, mereka merampok. Dan dengan hasil-hasil itu mereka membangun rumah, mereka membangun kota, mereka yang hebat-hebat. Itu semua dibangun atas dasar kekerasan, pembunuhan, perampokan. Dan bukan hanya itu saja. Habakuk juga sedang berkata, mereka juga menyembah kepada berhala, berkata kepada patung yang gak bisa ngelihat, gak bisa ngomong. Tapi mereka menyembah kepada patung-patung itu. Dan di tengah-tengah Habakuk ini menyampaikan pesan Tuhan yang menegur kesalahan, kejahatan manusia yang dilakukan demikian masif. Maka di situ dikatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Bahwa kejahatan, cara hidup manusia yang penuh dengan kejahatan, ini harus berhenti. Harus stop. Dasar laut akan ditutupi dengan air laut yang sedemikian besar. Kemuliaan Tuhan akan menutupi seluruh bumi. Karena itu stop cara hidup yang tidak benar. Cara hidup yang maunya untuk diri sendiri. Ngambil yang bukan miliknya. Membangun kekayaan dari cara-cara yang tidak benar. Itu semua cara hidup yang harus ditinggalkan. Dan di ayat terakhir, ayat 20, tolong bacakan. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ya, jadi satu pasal berbicara tentang teguran kepada dosa-dosa manusia yang begitu macam-macam. Tapi 2 ayat ini, ya, pop up keluar di ayat 14. Dan ayat 20 diakhiri, be silent before him. Diam di hadapan Tuhan. Gak usah berbuat yang macam-macam. Gak usah teruskan cara hidup yang gak benar. Stop. Di hadapan Tuhan, stop. Seluruh bumi, kamu mesti ngerti dengan siapa kamu berhadapan. Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Kekudusan Tuhan itulah kemuliaannya. Kekudusan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kemuliaan Tuhan. Kok Tuhan bisa mulia? Karena Dia kudus. Kalau kita mau masuk dalam kemuliaan Tuhan, mau gak mau, Tuhan berkata, kamu jadi kudus. Supaya kamu bisa masuk bersama dengan aku. Sebab aku ini kudus. Jadi jeritan Tuhan yang berkata, kamu kudus. Jadilah kudus. Itu karena Tuhan kepengen bersekutu dengan kita.
Tuhan kepingin kita ini bisa deket masuk. Karena itulah setelah Tuhan mengekspos kegelapan-kegelapan, saudara dan saya harus memperhatikan cara hidup kita. Mari, karena itu kita perlu berada di komunitas yang benar. Masuklah dalam komunitas kecil. Kita kalau tidak berada di komunitas yang benar, masuklah dalam persekutuan doa. Kalau enggak bisa, enggak kuat. Dan kita baca Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, jadi jangan kita menjadi orang-orang yang seperti dikatakan firman, mengolok-olok. Ngomongnya Tuhan datang, mana? Aku sudah dengar khotbah tentang kedatangan Tuhan, mana? Banyak saudara, orang-orang yang mengolok-olok, tapi dikatakan, kita ini sudah lebih dekat lagi. Itu firman ditulis sudah 2000 tahun yang lalu. Kita ini sudah jauh lebih dekat. Kalau kita ngerti kita ini di mana sekarang, jangan berani mengolok-ngolok. Justru begitu kita sudah semakin dekat, semakin kita harus pay attention. More, lebih memperhatikan hal-hal yang saat ini sedang digenapi di mata kepala kita. Kita sedang melihat penggenapan firman-firman nubuat. Sudah demikian jauh lebih dekat. Karena itu dikatakan hal ini harus kamu lakukan kalau kamu ngerti waktu sekarang itu waktu apa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu ngerti, baca berita. Walaupun gak usah berita yang macam-macam, yang tidak perlu yang jelek-jelek. Tapi kita harus mengerti dari mana kita mendapatkan sumber berita kita. Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan banyak kebohongan. Saudara, kita perlu ngerti apa yang sedang terjadi. Supaya tidak seperti yang dikatakan, kalau aku katakan ini sedang terjadi, kamu tidak percaya. Padahal kamu sedang hidup di waktu itu. Karena apa? Ignorance. Kita nggak mau tahu. Pokoknya keluargaku baik, pekerjaanku baik, cukup. Saudara, kita harus ngerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita hidup di waktu seperti apa? Waktu apa kita hidup sekarang ini? Karena saatnya telah tiba. Saatnya telah tiba. Kita mesti ngerti waktunya ini untuk apa sekarang. Sekarang waktu untuk bangun. Hari sudah jauh malam. Sebab itu perbuatan kegelapan harus ditanggalkan, ditinggalkan. Mungkin itu teman-teman yang gelap. Mungkin itu perbuatan-perbuatan yang saudara nggak mau ada orang tahu. Saudara harus tinggalkan itu semua. Dan marilah kita hidup
seperti pada siang hari. Apa artinya? Kita hidup di bawah terang. Semua orang lihat. Semua orang tahu. Tidak ada yang disembunyikan dalam hidup kita. Nggak ada hal-hal yang tersembunyi. Tidak ada catatan-catatan, nota tersembunyi, catatan keuangan tersembunyi. Tidak ada hubungan tersembunyi. Tidak ada chat tersembunyi. Pesan-pesan WA tersembunyi. Halaman-halaman tersembunyi. Yang sekarang ini begitu mudahnya kita sembunyikan. Karena semua tersedia fiturnya untuk membuat itu tersembunyi. Tapi justru apa yang dunia mau tarik kita sudah sembunyiin aja. Tuhan justru berkata kita harus hidup seperti pada siang hari. Semuanya kelihatan. Kita hidup di bawah terang. Ini waktunya. Waktunya Tuhan berkata ayo pindah. Jangan lagi gelap-gelap. Pindah ke sini loh ke terang. Sudah tidak ada waktu di situ. Ayo pindah. Dan dikatakan kenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yesus menolong kita. Kristus mengurapi kita. Kita nggak bisa menang. Tapi kita perlu pakai Tuhan Yesus Kristus. Dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal. Yang terakhir, mari kita lihat dari Yesaya 60 ayat 1 sampai yang ketiga. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, di sini kita melihat waktunya, yaitu dikatakan kemuliaan Tuhan terang itu sudah datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu, karena itu kita harus bangkit. Jadi kalau Tuhan sudah bergerak, kita harus ikut. Kalau Tuhan sudah bergerak, tapi kita males. Males Tuhan bangkit. Sudah aku duduk-duduk aja Tuhan, capek. Kita nggak bisa bergerak bersama Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan datang, maka saudara dan saya harus siap. Kita juga bangkit. Menjadi terang dan kemuliaan Tuhan yang datang atas kita ini terjadi justru di tengah kegelapan. Ayat yang kedua, kegelapan menutupi bumi. Jadi Bapak Ibu, nanti itu tadi yang kita baca dari Yesaya 11, Habakuk 2, itu berbicara tentang nanti. Kemuliaan Tuhan itu akan menutupi bumi. Tapi sekarang saat ini yang kita lihat, bumi kita ini penuh dengan kegelapan. Bahkan orang-orang di dalam yang namanya tempat ibadah, mereka membawa hal-hal yang Tuhan tidak senang ke dalam ibadah. Bahkan mereka bawa hal-hal perversion yang Tuhan tidak suka. Dibawa masuk rumah ibadah. Kita ini sedang hidup di dalam satu saat di mana dunia ini ditutupi oleh kegelapan.
Dan bukan hanya kegelapan, dikatakan kekelaman. Terjemahan aslinya, thick darkness. Jadi yang pertama kegelapan, yang kedua kegelapan yang begitu gelap. Itu menutupi bangsa-bangsa. Saudara, sekarang kita melihat bangsa-bangsa mulai melegalisasi pembunuhan bayi. Melegalisasi pernikahan yang berlawanan dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada mulanya. Dan ini kita lihat, ini waktunya, ini terjadi. Kita sedang hidup di sini. Kegelapan yang tebal itu menutupi bangsa-bangsa. Tapi dikatakan, tetapi Tuhan. Ya di sini terjemahan yang lebih baik. Terangnya itu di dalam kurung. Ya. Yang lebih tepat, tetapi Tuhan bangkit atasmu. Mungkin kita melihat dunia kita gelap, bahkan tambah gelap. Tetapi di atas hidup kita, itu Tuhan bangkit atau tidak. Tuhan akan bangkit di atas hidup orang-orang yang mau tunduk kepada kebenaran Tuhan. Apakah saudara mau memberikan hidupmu supaya Tuhan itu bangkit atasmu? Tuhan memerintah sebagai Tuan. Seperti orang Israel di Goshen. Mereka dijaga walaupun semuanya kena begitu macam. Tapi di Goshen ada terang dikatakan. Bagi mereka yang mau, maka Tuhan bangkit dan dikatakan kemuliaannya kelihatan menjadi nyata. Ketika Tuhan bangkit, saudara, berarti Tuhan siap untuk melakukan. Ketika Tuhan bangkit, maka Tuhan sudah mau ambil alih. Apakah kita mau berserah kepada Tuhan? Berkata Tuhan, biar engkau yang ambil alih hidupku. Tuhan, biar kemuliaan-Mu dinyatakan di atas hidupku. Bukan kita yang berusaha membenarkan diri. Bukan kita yang berusaha mencari kebenaran kita sendiri. Tapi biar kemuliaan Tuhan itu yang nyata. Dan maka dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Raja-raja datang. Saudara, ketika saudara berada di dalam kegelapan, ruangan yang gelap, ada satu lilin yang menyala. Maka mata kita langsung tertuju kepada lilin. Semuanya gelap. Tapi ketika ada lilin, maka kita menuju. Mata kita langsung ke situ. Gereja Tuhan itu dipanggil supaya menyinari bangsa-bangsa. Bahkan pemimpin-pemimpin raja-raja dunia. Apakah terang di dalam hidup kita ini saat ini redup? Atau hampir mati? Ataukah terang di dalam hidup kita ini bersinar dengan terang? Apa itu terang? Apa itu lilin dalam hidup kita? Yaitu cinta mula-mula kepada Tuhan. Orang tidak melihat terang ketika kita menjadi agamawi. Tapi orang akan melihat terang ketika kita cinta kepada Tuhan.
Kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita karena kita mengasihi Tuhan. Itu orang akan melihat terang. Ini waktunya Bapak Ibu. Biar hidup kita memberi jawaban bagi kegelapan yang ada di sekeliling kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan ini diriku. Aku mau menempatkan Engkau sebagai yang tinggi. Tetapi Tuhan bangkit atasku. Aku mau memuji, menyembah hanya Engkau satu. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja, oh, kami angkat hati kami. Hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di Mari katakan lagi dengan hatimu terangkat, kami memuja Kau.
kepada Dia. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Mari bawa hidupmu sebagai persembahan, hanya satu, hanya satu.
Ini doa kami Tuhan. Biar di dalam hati kami yang bertata bukan yang lain. Bukan kesenangan dunia, bukan kemuliaan dunia, bahkan bukan kemuliaan diri. Tapi yang bertata di dalam hati kami hanya Engkau satu. Biar kami mau merobohkan, meruntuhkan setiap hal-hal yang meninggikan diri di dalam pikiran kami, di dalam hati kami yang menentang pengenalan akan Tuhan. Kami mau robohkan di dalam nama Tuhan Yesus segala kesombongan, kemarahan, kebencian, kekecewaan. Tuhan, kami mau robohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan menundukkan diri. Dan kami mau meninggikan, memuja hanya satu. Hanya satu. Dan satu kali kelak kami akan masuk di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan bahkan saat ini walaupun dunia begitu gelap, tapi kami punya janji terang Tuhan akan bangkit atas hidup kami, menyinari kami. Sehingga kami pun dapat memberikan harapan terang kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena di dalam Engkau kami punya harapan, kami punya kehidupan. Terang itu Tuhan, terima kasih. Biar kami mau merelakan diri, diterangi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menengadahkan tangan kami. Hanya Engkau harapan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan mengangkat setiap jemaat-Mu, mengangkat setiap anak-anak-Mu dari setiap lubang masalah, lubang keputusasaan. Ada terang, ada kasih Tuhan yang akan dicurahkan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.